Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada bagian video ini saya akan menjelaskan isi poster final project yang telah saya buat. Judul penelitian yang saya buat yaitu Analisis Machine Learning untuk prediksi harga kripto menggunakan linear regression dan decision tree. Judul ini mencerminkan fokus penelitian yaitu membandingkan dua metode machine learning untuk melihat seberapa baik mereka dapat memprediksi harga aset kripto. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Bilal Faturrahman dengan NPM 24106310501008 dari kelas 3A. Kata kunci yang saya gunakan ada 5, yaitu machine learning, prediksi harga kripto, linear regression, decision tree, dan data analitik. Kata kunci ini relevan dengan model, data, dan proses analisis yang dilakukan. Masuk ke latar belakang, kripto merupakan salah satu aset digital yang pertumbuhannya sangat cepat, tetapi juga sangat fluktuatif. Pergerakan harganya dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga sulit diprediksi secara manual. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, saya mencoba menggunakan pendekatan machine learning untuk menganalisis hubungan antar variabel harga seperti open, high, low, dan volume dengan tujuan untuk memprediksi harga close. Selain itu, saya membandingkan dua model, yaitu linear regression yang bersifat linear dan decision tree yang mampu mengungkap pola non-linear dalam data. Selanjutnya, tujuan penelitian ini ada 4. Yang pertama, menganalisis hubungan antar variabel harga kripto. Yang kedua, membangun model prediksi harga menggunakan machine learning. Yang ketiga, membandingkan akurasi model linear regression dan decision tree. Yang keempat, menilai efektivitas machine learning dalam memahami pola harga aset digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data historis kripto. Variabel penelitian terdiri dari variabel dependent, yaitu harga close, dan variabel independent, yaitu open, high, low, dan volume. Data akan dibersihkan dari missing value, kemudian dipilih variabel numerik yang akan digunakan. Ada 2 model yang digunakan, yaitu linear regression dan decision tree. Evaluasi model dilakukan menggunakan RMSE atau root mean square error yang mengukur seberapa besar rata-rata kesalahan prediksi. Oke. Setelah menjelaskan isi poster penelitian, pada bagian ini saya akan memaparkan proses analisis dan pembuatan model machine learning menggunakan RStudio. Tahap ini mencakup import data, pembersihan data, pembuatan model, visualisasi, hingga volume performanya. Langkah pertama adalah memanggil library yang diperlukan untuk analisis. Library yang digunakan antara lain ReadyXL untuk mengimpor file Excel, ggplot2 untuk visualisasi, Caret untuk membagi dataset, serta rpart dan rpartplot untuk model decision tree. Kemudian, saya akan mengimport data kripto yang telah disiapkan sebelumnya menggunakan fungsi ReadyXL. Dataset ini berisikan 30 aset kripto dengan 5 variabel utama, yaitu open, high, low, close, dan volume. Bisa dilihat di sini ada 5 variabel utama dan 1 untuk menandakan nama dari kripto tersebut. Sebelum melakukan analisis, kita memeriksa struktur data menggunakan STR. Untuk
untuk memastikan tipe variabel sesuai dengan kebutuhan modal. Dari output terlihat bahwa seluruh variabel harga bertipe numerik dan tidak ada masalah pada format data. Langkah berikutnya adalah data cleaning. Saya akan menghapus baris yang memiliki nilai NA menggunakan NA omit dan memilih variabel yang digunakan untuk menggabungkan modal. Proses ini memastikan bahwa dataset yang digunakan bersih dan siap dianalisis. Kemudian, dataset dibagi menjadi dua bagian, yaitu 80% sebagai data latih atau train data dan 20% sebagai data uji atau test data. Pembagian data ini penting untuk menguji seberapa baik model dapat memprediksi data baru yang belum pernah dilihat. Model pertama yang digunakan adalah linear regression. Model ini mencari hubungan linier antar variabel open, high, volume, dan terhadap harga close. Output summary menunjukkan bahwa variabel open memiliki pengaruh paling signifikan terhadap harga close yang ditunjukkan oleh p-value yang sangat kecil, sedangkan volume memiliki kontribusi paling kecil. Setelah model dibuat, saya melakukan prediksi terhadap data uji dan menghitung error menggunakan RMSE atau root mean square error. RMSE linear regression sebesar sekitar 584,7677 yang menunjukkan tingkat akurasi yang cukup baik. Berikut adalah plot prediksi aktual yang menunjukkan bahwa sebagian besar titik prediksi berada dekat dengan garis regresi. Residual plot juga ditampilkan untuk melihat pola error. Distribusi residual yang acak menunjukkan bahwa model linear bekerja cukup stabil. Model kedua yang digunakan adalah decision tree. Berbeda dengan regression linear, decision tree memecah data berdasarkan nilai ambang tertentu pada variabel-variabel input. Visualisasi decision tree memperlihatkan bagaimana model melakukan pemisahan data. Misalnya, split pertama dapat terjadi pada variabel low dan open dengan nilai tertentu. Sama seperti model pertama, saya akan melakukan prediksi menghitung RMSE. Hasil RMSE decision tree adalah sekitar 1929,942. Jauh lebih besar dibandingkan linear regression. Ini berarti prediksi decision tree jauh lebih tidak akurat untuk dataset ini. Pada grafik prediksi aktual decision tree terlihat sebaran titik yang lebih menyimpang dibandingkan model linear. Jika dibandingkan linear RMSE yang jauh lebih rendah, yaitu sekitar 584, sedangkan decision tree memiliki RMSE hampir 2000. Dengan demikian, analisis di RStudio memperkuat hasil yang telah ditampilkan pada poster, dan model linear regression terbukti menjadi model dengan performa terbaik dalam memprediksi harga kripto. Kembali ke poster. Untuk hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa
Linear regression memiliki hubungan kuat antar variabel open dan close. Grafik prediksi mendekati garis aktual. Residual acak menunjukkan model stabil. RMSE relatif kecil sehingga model akurat. Sementara decision tree, struktur pohon memperlihatkan cara model memecah data berdasarkan nilai tertentu. Lebih mudah dipahami, tapi lebih variatif. RMSE lebih besar dibanding model linear. Untuk perbandingan dua model tersebut, linear regression memiliki performa lebih baik berdasarkan nilai RMSE. Decision tree cenderung overfitting pada dataset ini. Implikasi atau dampak dari penelitian ini adalah machine learning dapat membantu investor memahami pola harga kripto. Linear regression dapat menjadi model awal yang cukup baik untuk estimasi harga. Decision tree bermanfaat sebagai visualisasi yang mudah dipahami meskipun kurang akurat. Penelitian ini dapat diperluas menggunakan model yang lebih kompleks seperti random forest, XGBoost, dan neural network. Kesimpulan dari penelitian ini adalah harga close sangat dipengaruhi oleh variabel open, high, dan low. Linear regression memberikan performa paling baik dengan error paling kecil. Decision tree memiliki interpretasi visual yang baik tetapi kurang akurat. Machine learning efektif digunakan sebagai analisis harga kripto. Baik, sampai di sini seluruh rangkaian penjelasan final project yang saya kerjakan, mulai dari pemaparan poster penelitian hingga implementasi analisis di RStudio. Dapat disimpulkan bahwa machine learning dapat membantu dalam memahami pola pergerakan harga kripto. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.